Juminten dan Jumardi adalah pasangan suami istri yang hidup sederhana di sebuah desa kecil. Kehidupan mereka dulu penuh perjuangan dan keterbatasan. Mereka tinggal di rumah sederhana, dengan pendapatan yang pas-pasan dari hasil bekerja keras. Meskipun demikian, mereka selalu merasa bahagia dan bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Namun, rasa puas itu perlahan mulai pudar seiring berjalannya waktu. Juminten, terutama, merasa bahwa hidup mereka tidak akan pernah berubah jika terus menjalani kehidupan seperti ini. Suatu malam, setelah berdoa dengan penuh keinginan untuk memperbaiki kehidupan mereka, Juminten bertemu dengan seorang lelaki tua misterius yang menawarkan jalan keluar. Lelaki tua itu berkata bahwa jika mereka ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat, ada cara yang bisa ditempuh, meski dengan harga yang sangat tinggi. Cara itu adalah pesugihan tuyul. Dengan mata penuh harapan, Juminten dan Jumardi mendengarkan cerita sang lelaki tua. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya perlu merawat dan menyusui tuyul, makhluk gaib yang bisa membawa rezeki melimpah. Sebagai imbalannya, mereka harus menyerahkan sebagian dari jiwa mereka. Namun, kekayaan akan datang tanpa batas. Tanpa berpikir panjang, Juminten dan Jumardi menerima tawaran tersebut, berharap kehidupan mereka akan berubah. Beberapa minggu setelah memulai ritual itu, kehidupan mereka benar-benar berubah drastis. Mereka yang dulu hidup dalam kemiskinan kini tiba-tiba menjadi kaya raya. Rumah mereka yang semula kecil kini berubah menjadi rumah besar, dengan perabotan mewah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mobil mewah berjejer di garasi, dan mereka bahkan bisa membeli tanah luas untuk membangun lebih banyak properti. Semua orang di desa mulai memperhatikan perubahan ini. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana mereka bisa begitu cepat kaya. Namun, Juminten dan Jumardi tidak pernah menjawab. Mereka hanya tersenyum dan terus menikmati kemewahan yang mereka dapatkan. Namun, di balik kebahagiaan yang tampak luar biasa itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu hati Juminten. Setiap malam, saat ia menyusui tuyul yang mereka pelihara, tubuhnya semakin lemas dan sakit. Ia merasa ada sesuatu yang menghisap energinya. Seakan-akan dia kehilangan kekuatan hidupnya setiap kali memberi makan tuyul itu. Pada awalnya, ia merasa hanya kelelahan, tetapi lama-kelamaan rasa sakit itu semakin intens. Setiap kali ia melihat bayangan tuyul itu, perasaan takut dan cemas semakin menghantui dirinya. Namun, Juminten tidak bisa berhenti, karena mereka tahu bahwa tanpa tuyul itu, kekayaan yang mereka raih akan hilang seketika. Namun, kemewahan yang mereka nikmati tidak berlangsung tanpa gangguan. Setelah beberapa bulan, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah mereka pada malam hari, seperti suara langkah kaki kecil, tawa yang aneh, dan terkadang, tangisan bayi yang mengerikan. Juminten sering terbangun tengah malam, merasa ada yang mengintip dari balik bayangan. Suatu malam, ketika ia terbangun untuk mengecek, ia melihat bayangan kecil berlari cepat di sudut rumah. Suara tangisan bayi semakin jelas. Namun saat ia mencari sumber suara itu, tidak ada siapapun di sana. Suatu hari, Risa, teman lama Juminten yang tinggal di desa yang sama, datang mengunjungi mereka. Risa yang sudah lama tidak bertemu dengan pasangan itu merasa ada yang aneh. Mereka yang dulu sederhana dan rendah hati kini berubah menjadi orang kaya yang serba ada dalam waktu singkat. Risa mulai merasa curiga dengan perubahan yang sangat drastis ini, terutama setelah mendengar rumor tentang pesugihan tuyul. Ia merasa perlu untuk bertanya langsung pada Juminten. Apa yang sebenarnya terjadi, Min? Aku dengar cerita yang tidak biasa tentang kalian. Kehidupan kalian berubah begitu cepat. Apa benar kalian melakukan pesugihan tuyul? Tanya Risa dengan nada cemas. Juminten terdiam. Wajahnya terlihat semakin pucat. Ia merasa terpojok. Kamu tidak mengerti, Ris. Kami hanya ingin hidup lebih baik untuk anak-anak kita. Jawab Juminten dengan suara terputus-putus. Namun, Risa tidak bisa menahan perasaan cemasnya. Min, aku takut ini akan berbalik menghancurkan kalian. Hidup seperti ini tidak akan bertahan lama, kata Risa dengan khawatir. Juminten merasa ketakutan mendalam. Ia tahu bahwa jika Risa terus mendesaknya, rahasia mereka akan terbongkar. Namun, ia juga tahu bahwa kecurigaan Risa bukan tanpa alasan.
Kehidupan mereka memang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan rumor tentang pesugihan tuyul semakin menyebar di desa. Meskipun mereka terus mendapatkan kekayaan, beban yang semakin berat di hati mereka tidak bisa mereka hindari. Suatu malam, setelah memberi makan tuyul itu, Juminten merasakan sakit yang luar biasa. Setiap kali ia menyusui tuyul, darah mulai mengalir dari payudaranya, membuat tubuhnya semakin lemah. Tidak hanya itu, ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengancam dirinya. Setiap malam, suara tangisan bayi dan langkah kaki kecil semakin keras terdengar, dan semakin lama, ia merasa semakin terperangkap dalam kehidupan ini. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, Juminten terbangun dan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tuyul itu berdiri di tengah ruang tamu, menatapnya dengan mata yang memancarkan cahaya merah yang sangat tajam. Namun, di belakang tuyul itu, ada sosok yang lebih besar, sebuah bayangan hitam yang mengerikan, bergerak mendekat dengan langkah yang berat. Suara yang terdengar tidak hanya datang dari makhluk itu, tetapi seolah berasal dari seluruh rumah. Juminten merasa tubuhnya kaku, seakan-akan tidak bisa bergerak. "Mengapa kalian tidak bisa meninggalkan aku?" Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat tubuh mereka berdua gemetar ketakutan. Setelah kecelakaan mobil yang mengerikan, yang hampir merenggut nyawa mereka, Juminten dan Jumardi merasa seolah-olah hidup mereka semakin terhimpit. Di rumah sakit, Juminten hanya bisa terbaring lemah. Tubuhnya penuh dengan perban, namun rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya fisik, melainkan perasaan takut yang semakin menggerogoti jiwa. Setiap kali ia menutup mata, ia merasakan kehadiran makhluk-makhluk gelap yang semakin dekat. Bahkan setelah keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah mereka, rasa takut itu tidak pernah pergi. Pada suatu malam, setelah Juminten dan Jumardi kembali ke rumah, mereka merasa ada sesuatu yang sangat salah. Suara tawa kecil terdengar dari dalam rumah. Suara itu semakin keras, semakin jelas, dan mereka tahu, itu adalah suara tuyul yang mereka pelihara. Ketika mereka mengecek, mereka melihat tuyul itu berdiri di sudut ruang tamu, dengan wajah yang kosong dan mata yang memancarkan cahaya merah. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang mereka lihat. Di belakang tuyul itu, ada sosok besar yang menyeramkan, sebuah bayangan gelap yang mengancam. Seperti ada sesuatu yang mengintai, menunggu mereka untuk menerima akibat dari perbuatan mereka. Di tengah ketakutan yang tak terhindarkan, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghindari takdir mereka. Akhirnya, setelah bertahun-tahun hidup dalam kemewahan yang didapat dari pesugihan tuyul, Juminten dan Jumardi memutuskan untuk pergi haji. Mereka berharap dengan beribadah di tanah suci, mereka bisa membersihkan dosa dan mendapatkan ampunan. Namun, di tanah suci, perasaan aneh terus mengganggu mereka. Saat Juminten melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, ia merasa tubuhnya semakin lemah. Tak lama setelah itu, ia terjatuh pingsan, dan darah mulai mengalir dari tubuhnya. Jumardi yang panik segera membawanya ke rumah sakit. Namun dokter hanya bisa memberikan penanganan medis yang tidak bisa menjelaskan penyebab kondisinya. Juminten pun bermimpi saat tertidur di rumah sakit. Dalam mimpinya, ia melihat tuyul yang selama ini mereka pelihara, berdiri dengan wajah yang penuh kemarahan. "Kalian telah mengkhianati aku. Sekarang, kalian harus membayar harga yang sangat mahal," kata tuyul itu dengan suara yang mengerikan. Setelah terbangun, Juminten merasa penyesalan yang sangat mendalam. Ia tahu bahwa semua yang mereka raih, semua yang mereka nikmati, hanya sementara. Mereka harus menanggung akibat dari perbuatan mereka, dan takdir yang mengerikan sudah menunggu mereka. Bahkan di tanah suci, tempat yang penuh berkah, mereka tidak bisa melarikan diri dari dosa mereka. Azab itu datang, dan mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk dosa yang mereka perbuat.